Salam puji Tuhan. Salam sahabat, saudara-saudari dalam Kristus Yeshua Amasia Adonai. Pada saat ini kita bersua lagi dalam Kristus Yeshua Amasia Adonai. Yang pertama, jangan lupa apabila saya menyatakan saudara-saudari berarti ini satu keluarga. Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Melalui hubungan darah Yesua kita dipersatukan, bukan orang pendatang, orang asing, tapi kita adalah kawan, warga, sekeluarga, anggota-anggota kerajaan Yahweh yang disebut keluarga tubuh Hamasia. Pada saat ini saya senang sekali berjumpa dengan Anda untuk menyampaikan kabar berita Sion, berita kerajaan Yahweh yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Muatan kali ini akan saya sampaikan tentang bahasa yang akan dipakai dalam kerajaan pemerintahan tubuh Kristus di kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru nanti. Melalui seri yang ke-8 saya akan menyampaikan profil pemerintahan yang berhubungan dengan bahasa yang akan dipakai dalam pemerintahan tubuh Masiah. Kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu Bapa. Mulia, mulia, mulia Bapa di tempat maha mulia. Kudus, 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 kudus Bapa di tempat maha kudus. Kami tersungkur dan menyembah Engkau dan memberi hormat kepada Engkau Yesua, Raja di atas segala raja, yang memerintah tubuhnya di bumi Bapa dan telah mengambil alih. Terima kasih Bapa. Dan pada saat di dalam hadirat-Mu hamba menyampaikan kabar berita yang suruh Engkau menyampaikan kepada Bapa dalam nama setiap orang, yaitu tentang bahasa yang akan digunakan, bahasa Ibrani yang akan digunakan di dalam kerajaan 1000 tahun damai, yaitu bahasa Ibrani. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasia Adonai, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasia Adonai. Hanya di dalam nama Tuhan Roh Kudus mari bekerja, beracara, mengambil tempat di mimbar hati kami untuk memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang pada saat ini kita bersukacita karena sebentar lagi setiap orang-orang saleh akan dibawa masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu pemerintahan kerajaan tubuh Kristus. Haleluya. Ya, dalam pemerintahan kerajaan tubuh Kristus akan berlangsung di rahim bumi, yaitu di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, di Sion surgawi. Haleluya. Di sana akan berjalan satu proses pemerintahan, sistem pemerintahan. Nah, di dalam menjalankan sistem pemerintahan akan menggunakan satu bahasa. Ya, bahasa yang digunakan di dalamnya adalah bahasa roh. Hal ini akan saya sampaikan karena ini Bapak suruh saya sampaikan, maka saya mau sampaikan. Haleluya. Mari selamat mengikuti. Bahasa Ibrani menjadi alat komunikasi di kerajaan pemerintahan tubuh Kristus. Sebelum saya uraikan, saya mau sampaikan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Tanah Jawa. Di bulan Juni ini seorang hamba Tuhan dari Tanah Jawa, Roh Kudus menyingkapkan rahasia Papua lewat dia, sebagian rahasia Papua dalam dimensi rohani dan kebenaran. Di situ Bapak beritahukan sama dia bahwa di Papua itu adalah wilayah Yunani kuno dan juga Turki kuno. Nah, di Papua di situ terdapat ada satu bahasa tua. Bahasa pertama, bahasa tua ya di bumi yang digunakan. Nah, di sini hamba Tuhan ini bilang bahwa bahasa itu dia sama dengan bahasa di Timur Tengah di sana. Bahasa itu sama dengan bahasa di Timur Tengah. Itu sebenarnya itu bahasa apa sebenarnya? Kalau itu sebenarnya bahasa apa? Ya,
kita akan melihat bahasa tua yang ada di Papua menurut kesaksian hamba Tuhan ini. Bahasa menunjukkan bangsa. Ada seorang peneliti bahasa berkebangsaan Belanda, William Foley. Setelah mengamati bahasa suku Me, dia katakan bahwa bahasa Me masuk dalam rumpun bahasa Kaukasoide. Dan dia katakan pula bahwa suku Me ialah salah satu suku Israel yang terhilang tersebut, dan dialah orang yang pertama kali membuat kamus bahasa Me Indonesia, suku Me Indonesia. Lalu William Foley bersama dengan para misionaris lainnya pergi ke Yerusalem dan menuliskan doa Bapa Kami, ini Naitai, dalam bahasa suku Me. Dalam bahasa dan bahasa Biak dituliskan di goa tempat Yesua berdoa Bapa Kami tersebut. Dan hanya 2 bahasa daerah yang dipilih dari Papua untuk dituliskan doa Bapa Kami di tembok doa Bapa Kami yang di Yerusalem, dan prasasti itu ada hingga saat ini di Yerusalem, termasuk bahasa-bahasa lain yang dipilih dari berbagai dunia. Bom waktu tahun 2027-8, Dr. Pendeta Hendrik Welang, orang Yahudi berkebangsaan Yahudi Israel dari suku Naftali, pada tahun 2007-8 datang di Enarotali dan Wakaite, bahkan keliling Papua dan mengadakan KKR sambil memberitahukan bahwa orang suku Me adalah salah satu suku Israel yang terhilang, yaitu suku Dan. Israel berdasarkan hasil doa puasanya di Belanda selama 3 hari, di mana Yahweh memberitahukan bahwa beritahukanlah kepada orang asli Papua di Indonesia adalah suku Israel yang terhilang atau ada di sana. Dan setelah mendengar petunjuk Adonai itu, lalu datang ke Papua beritahukan kabar Sion tersebut. Saat itu beliau dalam KKR-nya samakan kata-kata bahasa Israel Ibrani dan bahasa Me. Contohnya seperti Ani dalam bahasa suku Me dan Ani dalam bahasa Ibrani itu sama, artinya Ani saya. Kema Israel, Ema Kewita suku Me, artinya rumah atau bait atau Kabah. Kabah Israel, Kabah suku Me, artinya papan kema yang paling dekat dengan bait atau rumah, sehingga disebut dengan Kabah Salomo. Kabah Yeskel Salomo ya kabare, Yeskel ya kabare. Kabah Yahweh, Kabah ya Yahweh ya kabare. Kabah Yahweh Yakob, Yahweh Yakob ya kabare. Rumah Yahweh Yakob, dan seterusnya. Ini beberapa kesamaan. Dalam suatu doa penglihatan, Yahweh beritahukan bahwa tanah air Ibrani kuno itu ada di antara gunung Kaitaka Timouda, terjepit di antara Deyai dan Mimika, yakni di tengah kampung Ting, Titigi, Timida, dan Timepa, di timur tempat berdiri tegak Gerbang Timur atau Golden Gate. Ibrani 11, 13, 15. Dan ketika kami berdoa, tanyakan, apakah bahasa agama Bunani suku Me itu bahasa Ibrani? Lalu Yahweh beritahukan bahwa bahasa Bunani ialah campuran antara bahasa Ibrani dan bahasa Eden yang diajarkan oleh Yahweh kepada Adam dan Hawa di Eden. Sampai saat ini dalam suku Me ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Bunani, yaitu dipakai saat mereka beribadah saja digunakannya. Bahasa Me yaitu dipakai dalam komunikasi antar suku Me setiap hari. Bahasa Mapiha yaitu bahasa suku Me yang kaya dengan konsonan huruf dan menyimpan kata-kata bahasa Ibrani dan bahasa kata-kata bangsa-bangsa. Berdasarkan singkapan rohani Adonai bilang bahwa Mapia artinya bahasa segala bangsa, dengan pengertiannya bahwa Yahweh sembunyikan pusat segala bahasa termasuk bahasa Ibrani ada dalam bahasa Mapia.
Selanjutnya dalam suatu doa kami tanyakan sama Yahweh, bahasa yang dipakai dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti itu memakai bahasa apa? Yahweh bilang bahwa bahasa Ibrani akan dipakai dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan bahasa Ibrani kudus yang ada di dalam pagar dalam Eden, taman yang diciptakan dengan tubuh rohani, akan ditampilkan di kerajaan 1000 tahun damai. Contohnya seperti Imam Melkisedek. 1 Korintus 15, 44-47 sampai 49. Keluaran 14, 18. Ibrani 5 ayat 6. Bahasa yang digunakan di Eden taman ialah bahasa Ibrani. Dan bahasa yang dipakai di luar pagar Eden ialah bahasa manusia Adam dan Hawa yang diajarkan oleh Yesua sendiri. Dan setelah mereka diusir keluar dari Eden, mereka menggunakan bahasa manusia Eden. Setelah orang Ibrani yang merontak keluar pagar Eden dan berbuat dosa kawin mengawin dengan anak-anak perempuan turunan Adam, mereka menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa manusia Adam. Abel dan keturunannya serta Melkisedek menyapanya sang pencipta dengan berkata ilahi atau El atau Yahweh, itu dalam bahasa Ibrani. Mereka menyapa sang pencipta dengan sebutan ilahi, El atau Yahweh. Pada hari Sabat dahulu mereka beribadah menggunakan bahasa Ibrani, sehingga mereka menyapa sang pencipta dengan nama asli Yahweh. Lalu pada zaman pemberontakan Babel di Sinear sebelah timur bumi, pada zaman Raja Nimrod mendirikan patung menara Babel yang menimbulkan sakit hati Yahweh, sehingga dikacau balaukan bahasa mereka menjadi banyak bahasa, suku, marga, kaum, dan bahasa-bahasa. Dan penduduk mulai tersebar, terbagi-bagi ke seluruh bumi. Lalu nama Yahweh mulai dilupakan, dan masing-masing suku menyebut dan memanggil nama Yahweh menurut bahasa masing-masing. Namun demikian, bangsa yang masih memelihara nama Yahweh pun terus memelihara hingga sampai akhir zaman Musa. Lalu Yahweh memperkenalkan namanya kepada Musa. Haleluya. Kita lihat. Jadi intinya bahasa akan dibahas kemudian akan dipakai dalam kerajaan pemerintahan Tuhan Masia, itu bahasa Ibrani yang dipulihkan. Sedangkan bahasa yang dipakai di tingkat atas itu bahasa roh. Di tingkat atas itu maksudnya di tingkat wilayah kesempurnaan di Sion surgawi Yerusalem baru, itu akan dipakai bahasa roh. Jadi ada bahasa roh, bahasa surga, dan bahasa Ibrani. Nah, dua ini yang akan dipakai dalam kerajaan 1000 tahun damai. Menjadi dasar kita lihat dalam kitab Kejadian 10:11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di masa di sana bahasa bangsa-bangsa. Turun mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi awalnya itu di Taman Eden itu ada pagar, ada di dalam wilayah pagar Taman Eden itu Tuhan bilang dipagari. Jadi dalam pagar yang di dalam itu orang Ibrani, mereka diciptakan tanpa dengan tanda lihat. Mereka ini disebut manusia rohania. Nah,
Mereka ini memakai bahasa Ibrani. Jadi Ibrani dengan Israel itu beda. Kalau Israel itu dia turunan Adam. Jadi di luar itu Adam, di luar Taman Eden, pagar Taman Eden itu Adam. Adam itu punya bahasa sendiri. Nah, bahasanya Adam ini yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan dari yang kesaksian dari Jawa, hamba Tuhan bilang itu di Papua itu ada satu bahasa asli. Itu bahasa Eden. Itu bahasa Ibrani, itu bahasa Eden. Nah, bahasa Ibraninya itu yang masih disembunyikan, Tuhan bilang disembunyikan di wilayah Mapia, di daerah Sukume, wilayah Mapia. Bahasa suku bangsa ada di situ. Itu yang tertua, dan ini bahasa-bahasa ini peneliti awal juga mereka pernah menyatakan bahwa bahasa ini bahasa termasuk bahasa Kaukasoid. Itu bahasa-bahasa yang ada di Timur Tengah. Nah, kenapa? Nah, di situ sekarang ada agama Bunani. Ada agama bagai di Papua itu ada agama-agama sini dulu. Nah, bahasa yang digunakan mereka itu kami pernah berdoa tanyakan, nah Bapak bilang itu bahasa campuran antara Ibrani, bahasa Me sekarang dengan bahasa Taman Eden. Nah, Taman Eden. Jadi dialek pertama yang dipakai pada zaman dulu logatnya satu hanya bahasa Ibrani. Nanti sama Nibrong baru itu Tuhan mulai kacaukan bahasa-bahasa manusia. Haleluya. Sekarang bahasa manusia yang tadinya sudah jatuh dalam dosa ini dipulihkan kembali oleh Tuhan pada zaman Pentakosta. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Di Kisah 2 di situ menjelaskan waktu itu Kisah Para Rasul 2 6, ketika waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolon langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita yang masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu di Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah lain Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Yahweh. Haleluya. Ketika Pentakosta terjadi, darah Yesus mengurapi dan meresmikan atau menyucikan kembali bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa manusia yang tadinya dipecahkan di situ. Lalu sehingga Alkitab itu bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa di muka bumi supaya orang mengenal kebenaran itu. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang bisa dengan berbagai bahasa menyapa nama Bapa di surga. Jadi di sini mereka orang Galilea, Yerusalem, tapi orang Roma mendengar itu orang yang tadi rasul yang dari Galilea ini, dia berbicara dalam bahasa Roma, dia dengar dalam bahasa Roma. Ini luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan bahasa Ibrani yang nanti dipulihkan di kerajaan 1000 tahun, itu bahasa itu yang dipakai. Jadi orang bingung-bingung, bagaimana kita tidak sekolah teologi belajar bahasa Ibrani? Kita masuk di kerajaan 1000 tahun damai, kita bagaimana mau bisa tahu di sana? Haleluya. Di situ Tuhan pasang bahasa Ibrani. Itu bukan saja mendengar, tapi langsung bisa saja kita bicara di sana, berkomunikasi. Tuhan itu ajaib. Haleluya. Itu keajaiban Tuhan. Haleluya.
Pemanya di Israel, di Amerika dong ada ciptakan lagu ya, alat yang bisa mendengarkan orang lain. Umpamanya saya bicara dengan bahasa Papua, orang di Yerusalem sana dong bisa mendengar bahasa mereka, mungkin pakai alat. Tetapi surga tidak pakai alat, seperti ini akan terlaksana di surga di kerajaan 1000 tahun damai. Ada dua, jadi bahasa roh dengan bahasa Ibrani yang akan dipakai dalam komunikasi. Haleluya di sana. Jadi bahasa roh itu nanti dipakai dengan komunikasi di Bapa di surga. Sedangkan bahasa Ibrani itu akan dipakai dalam kalangan orang-orang yang masuk dalam wilayah kerajaan 1000 tahun damai, karena tubuh Masiha itu sendiri. Haleluya. Ya. Jadi kenapa sekarang gerakan-gerakan sedang terjadi di seluruh Papua, seluruh dunia. Gerakan-gerakan sedang terjadi di seluruh dunia bahwa nama Abah Yahweh, nama Yesua, itu harus menyapa, kembali disebut. Sampai sudah Alkitab itu sudah terjadi perdebatan di Jakarta. Banyak gereja-gereja sudah mulai kembalikan nama Allah diganti dengan nama Yahweh, nama Yesua diganti dengan nama Yesus diganti dengan nama Yesua. Kembalikan ke asalnya. Haleluya. Saudara, kami juga pernah berdoa tanya Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, nama Yahweh itu tidak bisa dirubah. Ingat, nama Yahweh itu tidak bisa dirubah. Yahweh tetap Yahweh. Artinya pohon zaitun tetap pohon zaitun. Bapak bilang begitu. Yang kedua itu Bapak bilang nama Yesua itu tidak bisa diganti. Yesua Masih Adonai tetap Yesua Masih Adonai, karena nama batu karang tetap batu karang. Sekarang kamu mau bicara apa? Kami tinggal ikut saja apa yang Bapak beritahukan. Lalu kami tanya kenapa begitu dikembalikan nama asli. Bapak bilang begini, di surga, di kerajaan 1000 tahun damai, di surga itu yang ada di sana itu nama asli adalah Yesua Masih Adonai dan Yahweh Israel, YHWH. Itu yang di sana dipakai. Kalau Allah itu bahasa Arab. Ya, kalau namanya penyebutan Allah lain-lain itu bahasa manusia. Sedangkan nama Yesus itu sendiri itu nama bahasa orang ini. Itu nama-nama orang Inggris, orang Yunani, dong punya nama sebutan. Nama Yesus itu sebutan mereka. Jadi karena apa? Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pakai apa? Ya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ada dua bahasa yang dipakai di dalam kalangan orang Israel. Agama Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Haleluya. Jadi kami masuk sampai pernah bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi itu kenapa? Karena nanti di kerajaan 1000 tahun damai itu akan pakai bahasa Ibrani. Haleluya. Sekarang kamu yang sedang protes untuk bagaimana supaya kenapa sampai nama Allah diganti dengan nama Yahweh, kenapa diganti nama Yesus diganti dengan nama Yesua. Memang begitu, di surga kembali ke asalnya. Haleluya. Karena Alkitab firman Tuhan bukan diturunkan lewat bangsa Yunani atau bangsa Amerika atau Indonesia atau ini tidak, Arab atau tidak. Itu diturunkan lewat orang Ibrani, lalu ke orang Israel. Orang Israel itu turunan dari Abraham, Ishak, Yakob. Sedangkan yang Abraham dia percaya, yang diperkenalkan Abraham itu diperkenalkan siapa? Oleh Melkisedek, orang Ibrani. Haleluya. Jadi Abraham itu dia menyembah ilahinya atau Yahwehnya orang Ibrani, Melkisedek itu. Haleluya. Jadi itulah yang disebut dia itu bapa orang beriman. Nah, anak daripada Abraham, Ishak dan Israel ini. Nah, di sini melahirkan 12 suku Israel. 12 suku Israel ini yang firman itu dipercayakan. Israel itu sendiri itu mereka itu keturunan dari Adam sampai kepada Nuh, dari Set turunkan namanya Abraham turun sampai kepada Ishak. Itu mereka turunan asli dari Adam. Sedangkan orang Ibrani itu lain. Ada dua orang Ibrani. Orang Ibrani yang masih dalam seperti Melkisedek itu masih dalam Taman Eden sampai hari ini masih terpelihara mereka di sana. Sedangkan orang-orang yang merontak keluar, orang Ibrani merontak keluar ini, itu yang nanti disebut dia mereka nanti hidup berbaur dengan orang-orang dari Israel. Mereka harus hidup berdekatan dengan orang-orang Israel dari generasi ke generasi sampai hari ini.
Haleluya. Israel tersebar, mereka sudah kawin mengawin dan hidup berdekatan dengan Ibrani, dengan Israel itu. Haleluya. Itu yang sekarang kita tidak berdoa ini. Tuhan bilang itu ada yang dalam masa kepicikan Yakub itu berdoa ada 3 hal yang utama. Penyelesaian dosa, perusakan Taman Eden, perusakan dosa kepicikan Yakub turun temurun, dengan penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel dan pembunuh para rasul dan para nabi. Setelah itu dosa Israel. Ada dosa Ibrani juga disucikan, dan ada juga dosa Firaun dengan Mesir. Ini juga. Kalau ini sudah mulai disucikan, dipulihkan semua, itu baru Yosua akan datang. Sebelum bumi dipulihkan itu Yosua tidak akan datang. Bapak sudah bilang, haleluya. Mari kita belajar untuk bagaimana memulihkan. Biarlah bahasa-bahasa bangsa-bangsa semua ini kita masuk belajar kembali supaya penyebutan nama Yahweh yang benar, Yosua yang benar, Roh yang benar dalam bahasa Ibrani kita masuk. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang dia melihat pada hari Sabat seperti hari ini. Dia ada seorang yang datang ketemu orang itu, orang baru. Dia badan itu putih, tapi dia bicara berdoa dalam bahasa Ibrani, bahasa baru. Dia juga tidak tahu baru. Dia pakai bahasa Indonesia baru bahasa. Ini orang tua dari kampung yang datang, tapi dia erang-erang. Haleluya. Baru dia bilang kasih tahu begini, dia bilang, Bapak yang datang itu kasih tahu bilang bahwa setiap hari Sabat itu, hari Sabtu itu kamu harus masuk doa. Diberitahukan pertama kata itu. Yang kedua adalah kamu harus berdoa itu menghadap ke utara, timur, barat, dan selatan untuk berdoa-doa pemulihan. Itu yang kedua dia kasih tahu. Yang ketiga yang dia kasih tahu adalah nanti bangsa-bangsa itu semua akan berkumpul di tempat yang Tuhan tentukan itu di Papua. Dia kasih tahu. Yang berikutnya itu nanti semua bahasa-bahasa itu akan disatukan dalam bahasa yang tadi saya ucapkan dalam doa itu, dia bilang. Lalu dia bersaksi banyak, tapi sebanyak yang dia tidak mau kasih tahu hamba Tuhan ini. Ya, lalu pas jam 6 itu, tepat jam 6 itu dua berpisah. Pada waktu berpisah itu dia berdoa dalam bahasa Ibrani saja. Bahasa Ibrani langsung. Setelah itu dia bilang selamat jalan. Dia lihat ke sana setelah jam 6, jadi dia sudah hilang. Dia tidak tahu diri. Nanti sampai di rumah baru hamba Tuhan ini, dia sadar kembali, baru dia ingat, yang tadi itu siapa sebenarnya. Dia berdoa tanya-tanya Tuhan, itu Tuhan yang datang dalam bentuk malaikat. Haleluya. Diberitahukan bahwa hal itu benar, bahwa nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Dia datang kasih tahu saya, dia bersaksi sama saya. Dia bilang, Om, dia karena pangkat Om, dia bilang, Om, saya ketemu dengan malaikat kah, Tuhan kah? Haleluya. Dibilang nanti di kerajaan 1000 tahun damai itu akan pakai bahasa Ibrani. Dia pakai bahasa Ibrani saja, tapi saya tidak tahu ini, saya tunduk saja mendengar. Dari awal kami dua ketemu sampai berpisah itu, saya pikiran macam kayak dia semua. Haleluya, dia bilang. Jadi roh suasana itu kuasai dia, itu hari Sabat. Haleluya. Jadi bahasa yang akan digunakan dalam kerajaan 1000 tahun damai itu bahasa Ibrani. Itu bahasa Ibrani. Dan juga bahasa kedua yang akan dipakai adalah bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa lidah. Bahasa roh itu akan dipakai nanti di 1 Korintus 2 itu. Pemainnya Waisken. Waisken itu artinya keajaiban. Wedekre itu artinya ini berdasarkan petunjuk Tuhan. Wedekre. Ya. Jadi jika dekais itu artinya garis khatulistiwa. Jadi sinar kemuliaan Tuhan itu dari timur ke barat, Matius 24:27 itu, dari timur ke barat melintasi di atas garis khatulistiwa. Haleluya. Maka timur itu di mana? Papua, di barat di mana? Yerusalem. Haleluya. Jadi ini pelayanan kilat dari timur ke barat. Hal yang namanya dalam bahasa roh itu disebut dengan jika dekais, lintasan peristiwa-peristiwa kejadian Alkitab. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Haleluya. Jadi itu bahasa roh. Ada penerjemahnya. Itu lain, itu nanti juga akan dipakai tapi di kerajaan 1000 tahun damai, tapi itu lain. Tapi bahasa yang akan dipakai di sana adalah bahasa Ibrani. Itu juga dipakai, terus bahasa roh juga dipakai, bahasa Ibrani juga dipakai. Haleluya. Dan semua bahasa-bahasa semua akan dilebur, hilang. Semua bahasa sekarang dipakai, dia bilang nanti pakai bahasa ini, bahasa itu, semua akan hilang.
Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan supaya kita pahami, kita sadar bahwa oh ya, nanti di kerajaan 1000 tahun damai mereka akan pakai bahasa Ibrani. Haleluya. Jadi ada satu ibu yang kami naik berdoa di tempat di daerah Deyai, Tage, Tigi, Tage. Ibu ini dia melihat bahwa Tuhan perlihatkan dia bahwa di atas danau itu ada Ishak. Lalu Tuhan kasih tahu dia ini tanah air asli Ishak. Dia penasaran, ibu ini, dia mendengar suara penglihatan suara Tuhan itu dia pulang sampai malam dia masih berdoa karena penasaran dengan penglihatan tadi siang. Dia berdoa begini, dia mendapat mimpi itu, dia lihat itu di tempat ibadah saya, di tempat kami punya ibadah sekretariat. Itu banyak orang Ibrani katanya kumpul di situ semua. Baru mereka bahas, tapi mereka berbicara dalam bahasa Ibrani. Tapi pada saat itu juga ibu itu dia tahu. Ibu itu langsung dia tahu. Ibu mama ini, mama pendoa yang dia bersaksi ini, dia tahu bahwa dia bisa mendengar mereka bicara bahasa dalam bahasa Ibrani, tapi dia bisa mengerti, dia bisa bicara dalam bahasa mereka. Nah, itu bahasa Ibrani yang bicara itu juga mengerti, langsung dia tahu. Tapi dia juga bicara dalam bahasa dia, bahasa Indonesia, tapi dia juga mengerti. Dan itu keluar itu bukan bahasa Indonesia lagi keluar, tapi bahasa Ibrani yang keluar. Haleluya. Nah, di situ saya bilang ya nanti di kerajaan 1000 tahun damai itu bahasa akan dipulihkan, dipakai di sana. Kami sudah berdoa minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan bilang nanti bahasa Ibrani akan dipakai di sana. Haleluya. Jadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, kalau dipakai di sana berarti sekarang kita belajar mati-matian ini bahasa Ibrani don. Kita harus beli buku Ibrani untuk belajar bahasa Ibrani. Tidak. Itu tidak perlu, dan Tuhan yang buat semua itu jadi baru di sana. Penciptaan namanya penciptaan ulang. Penciptaan baru. Haleluya. Ketika penciptaan baru terjadi, semuanya baru dalam Kristus Yesus Masih Adonai. Haleluya. Jangan ragu-ragu. Tuhan kita Yesus Masih, dia raja di atas segala raja. Dia berkuasa. Dia mampu, dia membuat segala sesuatu rubah menjadi baru. Haleluya. Dia pencipta. Dia penyelamat. Haleluya. Yang engkau percaya, yang saya percaya, kita punya Tuhan Yesus Masih adalah ajaib. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati. Bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melaksanakannya. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya, bahwa bahasa yang akan dipakai di kerajaan 1000 tahun dan adalah bahasa Ibrani, dan bahasa yang akan dipakai sehingga nama Abah Yahweh dan nama Yesus Masih Adonai harus dipakai oleh, mulai dari sekarang harus dipakai oleh semua orang Kristen. Haleluya. Siapapun dia Bapak, dalam nama Rabak Patak Rabas Kopra, karena di sana akan memakai bahasa Ibrani di kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian Bapak, dalam nama Tuhan berbicara, bagi yang mereka yang tidak percaya, berikan mereka visi mimpi penglihatan suara Tuhan. Haleluya. Ketika mereka merendahkan diri, berikan mereka visi mimpi penglihatan suara mereka mengerti, memahami perkara-perkara kersamanya Kau sedang bukakan. Bagi yang percaya, semakin Engkau memberkatinya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.